Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan video edukasi tentang pelayanan teknik perusahaan listrik negara. Dengan saya atas nama Arif Riyadin dengan akhiran NIM 009. Dengan saya Nabila Hendrayani dengan NIM J1123045. Dengan saya Asmani akhiran NIM 010. Dengan saya Pratiwi dengan akhiran NIM 055. Dengan saya Nur Sintia Ramadhani dengan akhiran NIM 049. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menerapkan standar K3 atau menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawan. Pekerjaan pelayanan teknik perusahaan listrik PLN sering dianggap enteng, tetapi pekerjaan pelayanan teknik perusahaan listrik PLN ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, meskipun memiliki resiko yang paling tinggi, namun tidak mudah bagi mereka dan seringkali membawa resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kepada mereka sendiri. Petugas pelayanan teknik memiliki resiko yaitu bahaya fisik, di mana tersengat aliran listrik, terjatuh dari ketinggian, pemotongan kabel listrik ke trafo. Yang kedua yaitu bahaya kimiawi, bahan-bahan yang mengandung logam berat, pestisida, paparan pada pekerja dapat berupa inhalasi. Yang ketiga yaitu bahaya ergonomi, di mana tertimpa alat berat. Yang keempat bahaya psikologis, stres yang dialami petugas pelayanan teknik akibat tekanan kerja yang tinggi. Yang kedua kelelahan, dan terakhir tekanan waktu yang ketat. Oleh karena itu, memahami praktik kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam menjalankan tugas. Yang pertama, pelatihan mendalam. Pelatihan yang mendalam untuk petugas pelayanan teknik yang dikenal sebagai Yantek Academy. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kinerja petugas Yantek, khususnya di PLN Unit Pelaksana Pelayanan. Pelatihan ini meliputi seputar teknik pelaksanaan, standar operasional, prosedur atau SOP, dan instruktur kerja, serta budaya keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan. 2. Pengawasan keselamatan kerja. PT PLN harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang aman dan seimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang tepat, memastikan peralatan yang digunakan pekerja yang aman, dan memantau kondisi yang seimbang. Yang ketiga, penggunaan dan peralatan pelindung diri. Pekerja harus menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, masker, sarung tangan, dan sepatu yang sesuai dapat membantu mencegah paparan pada bahaya kimia yang berbahaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Puspitasari dengan NIM J1123040. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Jadi langsung saja, yang keempat itu pengawasan kualitas pekerjaan. Dalam PT PLN bahwa harus memastikan pekerjaan dilakukan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau proses pekerjaan, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang sesuai, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Yang kelima itu penggunaan sistem manajemen risiko. Dalam PT PLN harus memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang digunakan efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko kecelakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kondisi kerja, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang aman, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Yang keenam itu pengawasan. Pengawasan dalam kesehatan pekerja. Dalam PT PLN harus memastikan bahwa pekerjaannya yang dilakukan dengan cara yang seimbang dan tidak berbahaya bagi kesehatan pekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kondisi kerja, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang aman, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh, penggunaan sistem informasi.
penggunaan sistem informasi adalah PT PLN harus memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan efektif dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kondisi kerja, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang aman, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Kedelapan, pengawasan kualitas pelayanan. Pengawasan kualitas pelayanan adalah PT PLN harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau proses pelayanan, memastikan peralatan yang digunakan dalam pelayanan yang sesuai, dan memantau kualitas hasil pelayanan. Yang kesembilan, penggunaan sistem manajemen mutu. Penggunaan sistem manajemen mutu adalah PT PLN harus memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang digunakan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau proses pelayanan, memastikan peralatan yang digunakan dalam pelayanan yang sesuai, dan memantau kualitas hasil pelayanan. Yang ke-10 yaitu pengawasan kesejahteraan pekerja. PT PLN harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang seimbang dan tidak berbahaya bagi kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kondisi kerja, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang aman, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan sistem manajemen risiko kesehatan. PT PLN harus memastikan bahwa sistem manajemen risiko kesehatan yang digunakan efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko kesehatan pekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kondisi kerja, memastikan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan yang aman, dan memantau kualitas hasil pekerjaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas pelayanan teknik PT PLN. Dengan memenuhi segala petunjuk dan aturan dalam K3, mereka dapat terus menjalankan tugas yang efektif sambil menjaga diri sendiri dan sesama rekan kerja.